Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kitab Fathul Qorib pada episode yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembagian air berdasarkan perspektif yang berbeda. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Air itu terbagi menjadi 4 bahagian. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu, yaitu air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh dalam pemakaiannya. Wa huwal ma'ul mutlaq, inilah yang disebut dengan air mutlak. An qaidin lazimin fala yadurrul qaidul munfaqu kama il bi'ri fi qawnihi mutlaqan. Nah, ini air mutlak adalah air yang telah kita jelaskan terdahulu, yaitu 7 macam air. Contohnya adalah air sumur. Ini adalah air yang mutlak, jadi air yang tanpa ada embel-embel di belakangnya. Ini berbeda misalkan dengan air kelapa. Nah, kalau air kelapa itu kan kalau misalnya kita pindah ke tempat yang lain, ke dalam botol, ke dalam ember, itu tetap airnya menjadi air kelapa. Berbeda dengan air sumur. Nah, kalau air sumur itu kalau misalkan kita pindah ke tempat yang lain, bukan lagi namanya air sumur. Itu berbeda dengan air kelapa misalkan. Air kelapa itu kan suci, tapi tidak dapat mensucikan karena dia bukan termasuk dalam air mutlak. Berbeda dengan air sumur, air laut, mata air, air hujan, dan 7 macam air yang telah kita jelaskan terdahulu. Wathani, kemudian macam yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badani la fit thawbi, yaitu air yang suci dan mensucikan tetapi makruh dalam pemakaian. Makruhnya dalam hal ini adalah digunakan untuk badan tapi tidak untuk pakaian. Apa yang dimaksud dengan air yang suci mensucikan tetapi dia makruh apabila digunakan? Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu ay al-musakhkhanu bi ta'thir asy-syamsi fi wa innahu yukrahu syar'an bi qutrin harin fi ina'in muntaba'in illa ina'ad naqdaini, yaitu adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Ini tentu berlaku bagi negeri-negeri yang sangat panas, tetapi sebetulnya tidak berlaku untuk negara kita Indonesia. Karena negara kita Indonesia tidak termasuk negeri yang sangat panas. Terutama apabila air itu disimpan di dalam bejana semacam tembaga. Nah, ini air yang dipanaskan dengan matahari itu hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Dia tetap suci, mensucikan, namun makruh dalam pemakaian, kecuali kalau misalkan air itu disimpan dalam bejana daripada emas dan perak. Lisofa ijauhirihima, karena kelembutan daripada bahannya. Jadi kalau dia disimpan dalam bejana emas dan perak, kemudian terkena matahari, maka dia tidak dihukumi sebagai air yang makruh digunakan untuk bersuci. Wa idza barada zalatil karohah, dan apabila air tersebut telah menjadi dingin, maka hilanglah kemakruhannya untuk bersuci. Wakhtaran Nawawi adamul karoh, wakhtaran Nawawi adamal karohati mutlakan. Tetapi Imam Nawawi itu memilih bahwa tidak ada kemakruhan air musyammas ini secara mutlak. Inilah adalah fikih ya. Jadi fikih itu adalah bagaimana kita memberikan suatu hukum daripada Al-Quran dan hadis berdasarkan ijtihadnya para ulama. Jadi biasa saja perbedaan hukum masalah fikih. Jadi yang dibahas dalam fikih itulah hukum-hukum yang belum jelas, kemudian dituangkan dalam suatu hukum, itulah fikih. Biasa saja perbedaan itu. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati, dan dimakruhkan juga pada air yang digunakan ketika dipanaskan pada suhu yang sangat dingin ataupun yang sangat panas. Nah, inilah air yang tohir mutohir, yaitu dia bisa suci dan mensucikan tapi makruh kalau digunakan. Itu adalah bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, wal kitmut thalis
tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan. Inilah yang disebut dengan air musta'mal. Apa yang dimaksud dengan air musta'mal itu? Jadi fi raf'i hadasin aw izalati najasin illam yataghayyar wa lam yazid wasnuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabuhu al-maqsul minal ma. Jadi maksudnya adalah kalau kita menggunakan satu ember air, kemudian satu ember air itu kita gunakan untuk membersihkan kain yang terkena najis. Nah, kalau misalkan setelah air itu kita gunakan untuk mensucikan kain yang terkena najis tersebut bobotnya bertambah, ini bukan lagi namanya air mustakmal, tapi kita hukumi sebagai air yang najis karena di sana ada pertambahan bobot. Kalau misalkan dia tidak bertambah bobotnya, inilah yang disebut dengan air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk membersihkan najis. Ini disebut dengan air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan atau dipakai untuk membersihkan najis. Ini ceritanya kalau air tersebut adalah air yang sedikit, yaitu kurang daripada 2 kullah. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan air ukurannya itu 2 kullah. Ini maksudlah untuk air yang sedikit. Wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyiru ahadu awsabihi bima ay bi syai'in khalatahu min at-tahirat taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tahurin hissiyan kana at-taghayyuru aw taqdiriyan. Jadi yang kedua adalah air yang berubah. Air yang berubah sifatnya, baik perubahan warna, bau maupun rasanya. Apabila dia air tersebut bercampur dengan benda yang suci, namun benda yang mencampurinya itu sebetulnya adalah benda yang hilang daripada sifatnya. Misalkan ada air kemudian tercampur dengan air mawar. Namun air mawar ini sebetulnya telah hilang baunya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kita lihat apakah dengan percampuran air mawar tersebut menghilangkan daripada kemutlakan air tersebut atau tidak. Jadi kalau misalkan ada air kemudian kita campur dengan air mawar yang telah hilang baunya, maka kita perkirakan apakah itu akan merubah sifat daripada air yang tercampur tersebut. Apakah dari sifat baunya, warnanya maupun rasanya. Nah, itu sebagai perbandingan ya. Itu sebagai kiasan saja. Kalau misalkan ada perubahan sifat, maka ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya fa'il lam yamna'u itlaq ismi'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bil tahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddara mukhalifun wa lam yughayyirhu fala yuslabu tahuriyatuhu fa huwa mutahhirun li ghairihi. Jadi kalau misalkan air tercampur dengan air mawar yang telah hilang baunya air mawar tersebut, maka seandainya perubahannya itu tidak berarti, kita tetap hukumi sebagai air yang tohir, mutahhir, atau air yang suci dan bisa mensucikan. Itu sebagai contoh. Tapi kalau misalkan dengan air mawar tersebut merubah sifat daripada air, baik itu bau, warna maupun sifat, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu disebut dengan air yang mutaghayyir atau air yang berubah. Wahtaraza biqauli khalatahu 'anil tahiratil mujawir lahu fa innahu baqa 'ala tahuriyatihi walau kana at-taghayyuru katsiran. Nah, di sini apabila air tersebut tercampur dengan sesuatu yang suci, namun benda tersebut masih bisa dipisah dengan air, maka air tersebut kita hukumi sebagai tetap air yang tohir, mutahhir, atau suci dan mensucikan. Gampangnya seperti apa? Kalau misalkan air itu misalkan tercampur dengan minyak, nah antara minyak sama air ini kan masih bisa dipisahkan.
maka bagian air yang terpisah dari minyak tersebut masa kita anggap sebagai air yang tohir, mutahhir atau suci dan dapat mensucikan. Wa kada al-mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaqnil ma'u anhu qatinin wa tuhlubin. Dan demikian juga kalau misalkan air itu di sana terdapat misalkan tumbuh-tumbuhan seperti lumut, nah itu juga tidak akan mempengaruhi air tersebut. Artinya air tersebut tetap suci karena memang kita sulit untuk memisahkan air tersebut dari lumut ataupun tumbuh-tumbuhan yang terdapat di dalam air tersebut. Wa ma fi maqarrihi aw wa mamarrihi, apa yang terdapat pada air tersebut maupun pada aliran air tersebut. Wal mutaghayyiru bi tulil muqti fa innahu tahurun. Demikian juga air yang berubah karena lamanya air tersebut. Jadi ada misalkan ada air karena dia lama berdiam kemudian dia berubah, asalkan air tersebut tidak ada tercampur benda yang najis hanya karena semata-mata lamanya berdiam air tersebut, maka itu tetap kita hukumi sebagai air yang tohir mutahhir. Yang dikatakan wal mutaghayyiru bitulil muqti fa innahu tahurun, yaitu berubahnya air karena lamanya berdiam air tersebut, selama kita yakini bahwa air tersebut tidak termasuki oleh benda-benda yang najis. Ini adalah 3 bagian daripada pembagian air. Untuk bagian yang keempat yaitu air yang najis kita akan bahas pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.